Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ogan Putra Wijaya dengan nomor pokok mahasiswa 191031612011183 dari kelas moneter RA8 reguler Malam. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan terkait materi akuntansi biaya, metode harga pokok proses, dan biaya overhead pabrik. Pertama-tama kita akan mengenal terkait dengan pengertian dari metode harga pokok proses. Metode harga pokok proses merupakan suatu metode pengumpulan biaya produksi melalui Departemen Produksi atau Pusat Pertanggungjawaban Biaya yang umumnya diterapkan pada perusahaan yang menghasilkan suatu produk atau massa. Kemudian, selanjutnya terkait dengan karakteristik produksi. Adapun karakteristik produksi diantaranya yakni pertama, produk yang dihasilkan merupakan suatu produk standar. Yang kedua, produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan jumlahnya sama atau tetap. Yang ketiga, kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya atau dikeluarkannya surat perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Kemudian selanjutnya terkait dengan perbedaan metode harga pokok proses dengan metode harga pokok pesanan. Perbedaan metode harga pokok proses dengan metode harga pokok pesanan dapat ditinjau dari aspek yang pertama, yakni pengumpulan biaya produksi. Pada metode harga pokok pesanan, mengumpulkan biaya produksi menurut jumlah pesanan. Sedangkan pada metode harga pokok proses, mengumpulkan biaya produksi per departemen produksi per periode akuntansi. Kemudian perbedaan metode harga pokok proses dengan metode harga pokok pesanan dapat ditinjau juga melalui aspek yang kedua, yakni perhitungan harga pokok produksi per satuan. Pada metode harga pokok pesanan, membagi total biaya yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Biasanya perhitungan ini dilakukan pada saat pesanan telah selesai diproduksi atau telah rampung. Kemudian, pada metode harga pokok proses, membagi total biaya produksi yang dikeluarkan selama periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan selama periode yang bersangkutan. Biasanya perhitungan ini dapat dilakukan setiap akhir periode akuntansi dan banyak perusahaan melakukan penghitungan pada akhir bulan. Selanjutnya, perbedaan metode harga pokok proses dengan metode harga pokok pesanan dapat juga dilihat dari aspek penggolongan biaya produksi. Pada metode harga pokok pesanan, biaya produksi diklasifikasikan menjadi dua, yakni biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Biaya produksi langsung merupakan biaya yang dibebankan pada produk berdasarkan biaya sesungguhnya, sedangkan biaya produksi tidak langsung merupakan biaya yang dibebankan pada produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Sedangkan pada metode harga pokok proses, penggolongan atas biaya atau klasifikasi biaya produksi seringkali tidak diperlukan. Selanjutnya, perbedaan metode harga pokok proses dengan metode harga pokok pesanan juga dapat ditinjau melalui aspek unsur biaya yang dikelompokkan ke dalam biaya overhead pabrik. Pada metode harga pokok pesanan, biaya overhead pabrik dapat diklasifikasikan menjadi biaya bahan penolong dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Sementara itu, pada metode harga pokok proses, biaya overhead pabrik dapat diklasifikasikan menjadi biaya produksi selain biaya bahan baku dan bahan penolong dan biaya tenaga kerja. Selanjutnya, terkait dengan manfaat informasi harga pokok produksi. Adapun manfaat informasi harga pokok produksi diantaranya yakni pertama, menentukan harga jual suatu produk. Yang kedua, menghitung laba atau rugi secara periodik. Yang ketiga, memantau realisasi terhadap biaya produksi. Yang keempat, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses produksi yang disajikan di dalam neraca. Kemudian selanjutnya terkait materi dengan variasi penggunaan metode harga pokok proses.
Variasi penggunaan metode harga pokok proses dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, metode harga pokok proses yang diterapkan di dalam perusahaan yang produknya diolah dan diperoleh hanya melalui satu departemen saja. Yang kedua, metode harga pokok proses yang diterapkan di dalam perusahaan yang produknya diolah dan diperoleh melalui lebih dari satu departemen produksi. Yang ketiga, pengaruh terjadinya produk yang hilang dalam proses dengan asumsi produk hilang pada proses awal produksi atau pada akhir proses produksi. Selanjutnya, di sini telah ditampilkan terkait dengan contoh metode harga pokok proses. Di sini tersedia contoh metode harga pokok proses produk diolah melalui satu departemen produksi saja. Di sini sudah dapat kita lihat contoh pertama, yakni PT Risa Rimendi mengolah produknya secara massal melalui departemen produksi satu saja. Kemudian di sini dapat diperoleh informasi terkait dengan biaya bahan baku sebesar 5 juta rupiah, biaya bahan penolong sebesar 7.500.000 rupiah, biaya tenaga kerja sebesar 11.250.000 rupiah, biaya overhead pabrik sebesar 16.125.000 rupiah, dan kemudian dapat diperoleh informasi terkait dengan total biaya produksi sebesar 39.875.000 rupiah. Kemudian di sini juga dapat dilihat tersedia informasi terkait dengan jumlah produk yang dihasilkan selama bulan tersebut. Produk dalam proses pada akhir bulan dengan tingkat penyelesaian sebagai berikut. Biaya bahan baku dan tingkat penyelesaian 100%, biaya bahan penolong dengan tingkat penyelesaian 100%, biaya tenaga kerja dengan tingkat penyelesaian 50%, biaya overhead pabrik dengan tingkat penyelesaian 30%. Maka selanjutnya dapat dilihat informasi terkait dengan data produksi PT Risa Rimendi bulan Januari. Masuk ke dalam proses sebanyak 2.500 kg, produk jadi sebanyak 2.000 kg, produk dalam proses akhir sebanyak 500 kg. Maka di sini dapat diperoleh informasi terkait dengan perhitungan harga pokok produksi persatuan. Untuk unsur biaya produksi bahan baku dengan total biaya 5 juta rupiah dengan unit ekuivalensi 2.500 dengan total biaya produksi persatuan 2.000 rupiah. Untuk unsur biaya produksi bahan penolong dengan total biaya 7.500.000 rupiah dengan unit ekuivalensi 2.500, biaya produksi persatuannya 3.000 rupiah. Kemudian untuk unsur biaya produksi tenaga kerja dengan total biaya 11.250.000 rupiah dengan unit ekuivalensi 2.250 dengan biaya produksi persatuan 5.000 rupiah. Kemudian yang terakhir unsur biaya produksi overhead pabrik dengan total biaya 16.125.000 rupiah dengan unit ekuivalensi 2.150.000 rupiah dengan biaya produksi persatuan 7.500 rupiah. Kemudian dapat diperoleh total biaya sebesar 39.875.000 rupiah dan dengan biaya produksi persatuan sebesar 17.500. Untuk unit ekuivalensi sendiri dapat diperoleh melalui rumus produk jadi ditambah dengan produk dalam proses dikali presentasi penyelesaian. Selanjutnya tersedia informasi terkait dengan perhitungan harga pokok produk jadi dan persediaan produk dalam proses. Harga pokok produk jadi 2.000 dikali 17.500 sama dengan 35 juta rupiah. Kemudian harga pokok persediaan produk dalam proses, biaya bahan baku 100% dikali 500 dikali 2.000 rupiah, maka mendapatkan hasil 1 juta rupiah. Kemudian biaya bahan penolong 100% dikali 500 dikali 3.000 rupiah diperoleh hasil 1.500.000 rupiah. Kemudian biaya tenaga kerja 50% dikali 500 dikali 5.000 rupiah diperoleh hasil 1.250.000 rupiah. Kemudian yang terakhir biaya overhead pabrik 30% dikali 500 dikali 7.500 rupiah diperoleh hasil 1.125.000 rupiah. Maka di sini dapat dilihat jumlah biaya produksi pada bulan Januari
totalnya sebesar Rp39.875.000. Kemudian selanjutnya tersedia laporan biaya produksi bulan Januari PT Risa Rimendi dan diperoleh informasi terkait dengan data produksi. Dimasukkan dalam proses sebanyak 2.500 kg. Produk jadi yang ditransfer ke gudang sebanyak 2.000 kg. Produk dalam proses akhir sebanyak 500 kg. Jumlah produk yang dihasilkan sebanyak 2.500 kg. Maka selanjutnya dapat diperoleh informasi terkait dengan biaya yang dibebankan dalam bulan Januari. Nah, informasi terkait dengan biaya yang dibebankan dalam bulan Januari meliputi total biaya bahan baku sebesar Rp5.000.000 dengan biaya produksi per satuan Rp2.000. Kemudian total biaya bahan penolong sebesar Rp7.500.000 dengan biaya produksi per satuan Rp3.000. Kemudian total biaya tenaga kerja sebesar Rp11.250.000 dengan biaya produksi per satuan Rp5.000. Kemudian yang terakhir, total biaya overhead pabrik sebesar Rp16.125.000 dengan biaya produksi per satuan Rp7.500. Maka dapat diperoleh jumlah totalnya sebanyak Rp39.875.000 dan dengan total biaya produksi persatuan sebanyak 17.500. Maka di sini juga tersedia informasi terkait dengan perhitungan biaya. Harga pokok produk jadi ditransfer ke gudang 2.000 per kilogram per unit 17.500. Maka diperoleh hasil 35 juta rupiah. Kemudian untuk harga pokok persediaan produk dalam proses akhir, biaya bahan baku Rp1.000.000, biaya bahan penolong Rp1.500.000, biaya tenaga kerja Rp1.250.000, kemudian biaya overhead pabrik Rp1.125.000. Kemudian untuk keseluruhannya maka dapat dijumlahkan biaya produksi yang dibebankan dalam bulan Januari sebesar Rp39.875.000. Maka selanjutnya dapat kita lihat terkait dengan informasi jurnal pencatatan biaya produksi. Adapun jurnal pencatatan biaya produksinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jurnal untuk mencatat biaya bahan baku. Barang dalam proses biaya bahan baku didebit sebesar Rp5 juta, persediaan bahan baku dikredit sebesar Rp5 juta. Kemudian jurnal untuk mencatat biaya bahan penolong. Barang dalam proses biaya bahan penolong didebit Rp7.500.000, persediaan bahan penolong dikredit Rp7.500.000. Kemudian selanjutnya jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja. Barang dalam proses biaya tenaga kerja didebit Rp11.250.000, gaji dan upah dikredit Rp11.250.000. Selanjutnya, jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik. Barang dalam proses biaya overhead pabrik didebit Rp16.125.000, berbagai rekening yang dikredit sebesar Rp16.125.000. Maka selanjutnya jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang, yakni sebagai berikut. Persediaan produk jadi didebit Rp35 juta, barang dalam proses biaya bahan baku dikredit Rp4 juta, barang dalam proses biaya bahan penolong dikredit Rp6 juta, barang dalam proses biaya tenaga kerja dikredit Rp10 juta, barang dalam proses biaya overhead pabrik dikredit Rp15 juta. Kemudian selanjutnya, jurnal mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses yang belum selesai diolah pada akhir bulan Januari. Adapun jurnalnya sebagai berikut. Persediaan produk dalam proses didebit Rp4.875.000, barang dalam proses biaya bahan baku dikredit Rp1 juta, barang dalam proses biaya bahan penolong dikredit Rp1.500.000, barang dalam proses biaya tenaga kerja dikredit Rp1.250.000, barang dalam proses biaya overhead pabrik dikredit Rp1.125.000.
Kemudian, selanjutnya saya akan mempresentasikan materi terkait dengan biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik atau manufacturing overhead cost merupakan biaya produksi tidak masuk ke dalam biaya bahan baku maupun biaya tenaga kerja langsung. Dan apabila suatu perusahaan memiliki departemen lain selain departemen produksi, maka semua biaya yang terjadi pada departemen pembantu tersebut dapat dikategorikan sebagai biaya overhead pabrik atau manufacturing overhead cost. Kemudian selanjutnya, penggolongan biaya overhead pabrik berdasarkan sifatnya. Yang pertama, biaya bahan penolong. Merupakan biaya bahan yang tidak menjadi bagian dari hasil produksi. Yang kedua, biaya tenaga kerja tidak langsung. Merupakan tenaga kerja yang upahnya tidak dapat diperhitungkan secara langsung kepada produk. Yang ketiga, biaya reparasi dan pemeliharaan. Biaya suku cadang atau spare part, bahan habis pakai, dan harga jasa untuk keperluan perbaikan atau pemeliharaan faktor-faktor produksi pada suatu perusahaan. Kemudian selanjutnya terkait dengan materi penggolongan biaya overhead pabrik berdasarkan perilakunya dalam hubungannya terhadap perubahan volume produksi. Yang pertama, biaya overhead tetap, yakni biaya overhead pabrik yang tidak berubah meskipun terjadi perubahan dalam volume produksi. Yang kedua, biaya overhead variabel, yakni biaya overhead pabrik yang berubah sebanding dengan perubahan volume produksi. Yang ketiga, biaya overhead semi variabel, merupakan biaya yang dapat berubah namun tidak sebanding dengan perubahan volume produksi. Penggolongan biaya overhead pabrik berdasarkan hubungannya terhadap departemen dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, biaya overhead pabrik langsung departemen, merupakan biaya overhead yang manfaatnya dapat dinikmati oleh satu departemen saja. Kemudian yang kedua, biaya overhead pabrik tidak langsung departemen, merupakan biaya overhead yang manfaatnya dapat dinikmati dan diperoleh lebih dari satu departemen. Kemudian, metode penentuan tarif biaya overhead pabrik. Yang pertama, plain white rate atau tunggal. Plain white rate atau tunggal merupakan tarif biaya overhead pabrik yang mana pembebanannya hanya dilakukan kepada pabrik kepesanan maupun produknya dari awal sampai akhir proses. Yang kedua, metode penentuan tarif biaya overhead pabrik yakni departmental rate atau tarif departementalisasi. Maksudnya di sini yakni perusahaan dapat menetapkan tarif biaya overhead pabrik untuk setiap tahapan atau departemen produksi yang ada pada perusahaannya. Sementara itu, jumlah tarif biaya overhead pabrik harus tergantung dari tahapan atau departemen produksi yang tersedia. Kemudian selanjutnya activity rate atau tarif setiap aktivitas. Maksudnya di sini setiap perusahaan dapat menetapkan tarif biaya overhead pabrik untuk setiap aktivitas yang terjadi dalam pembuatan produknya. Kemudian tahapan menghitung biaya overhead pabrik. Dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada suatu produk dapat berdasarkan kepada satuan produk, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan sebagainya. Kemudian, terdapat juga faktor-faktor yang harus menjadi perhatian tersendiri dan dapat dipertimbangkan di dalam menghitung biaya overhead pabrik. Di antaranya yakni menyusun anggaran biaya overhead pabrik, kemudian memilih dan menaksir dasar pembebanan biaya overhead pabrik. Adapun faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam proses pembebanan biaya overhead pabrik diantaranya yang pertama yakni memperhatikan jenis biaya overhead pabrik yang dominan jumlahnya dalam departemen produksi. Yang kedua yakni memperhatikan sifat-sifat biaya overhead pabrik yang dominan dan relasinya terhadap dasar pembebanan yang akan dipakai.
Yang ketiga, untuk mencari tarif biaya overhead pabrik dapat digunakan rumus biaya overhead pabrik yang dianggarkan dibagi dengan taksiran dasar pembebanan, maka dapat diperoleh tarif biaya overhead pabrik. Demikianlah presentasi saya terkait dengan materi metode harga pokok proses dan biaya overhead pabrik. Mohon maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan ataupun kekurangan di dalam pemaparan materi dan sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.